Negara Liechtenstein atau yang secara resmi bernama Principality of Liechtenstein merupakan salah satu negara kepangeranan berdaulat yang diakui dunia secara umum. Negara ini terletak di lembah pegunungan Alpen di Eropa. Liechtenstein adalah satu dari dua negara yang terkurung daratan ganda di dunia, atau yang dalam istilah dikenal dengan double landlocked countries. Double landlocked adalah istilah untuk menggambarkan negara yang berbatasan dengan negara lain yang sama-sama terkurung oleh daratan. Liechtenstein sendiri berbatasan dengan negara Swiss di bagian barat dan selatan, serta dengan negara Austria di bagian timur dan utara, di mana kedua negara tersebut juga merupakan negara-negara yang terkurung daratan. Luas wilayah dari negara Liechtenstein adalah sekitar 160 km persegi. Berdasarkan luasnya tersebut, ini adalah salah satu negara berdaulat terkecil di dunia. Jumlah populasi penduduk Liechtenstein, berdasarkan data perkiraan pada tahun 2020 adalah sebanyak 38.896 jiwa, yang dikenal dengan sebutan Liechtensteiner. Mayoritas Liechtensteiner adalah pemeluk agama Kristen, dengan persentase mencapai 83,2%. Meskipun menurut konstitusi Liechtenstein, Katolik adalah agama resmi negara, namun negara ini menawarkan perlindungan kepada penganut semua agama dan menganggap kepentingan agama rakyat sebagai prioritas pemerintah. Liechtenstein beribu kota di kota Vaduz, kota yang terletak di sepanjang sungai Rhine ini, adalah rumah bagi pangeran yang berkuasa di Liechtenstein dan keluarga pangeran Liechtenstein. Sedangkan kota terbesarnya adalah kota Skean yang juga menjadi distrik administratif terpadat di Liechtenstein. Kota ini juga mewakili pusat lalu lintas penting dan lokasi industri bagi negara. Seperti namanya, Principality of Liechtenstein, atau Kepangeranan Liechtenstein, merupakan sebuah negara monarki semi-konstitusional dengan pangeran yang berkuasa adalah kepala negara, dan mewakili Liechtenstein dalam hubungan internasionalnya. Sementara kewenangan eksekutif dipegang oleh pemerintah yang dipimpin oleh Perdana Menteri dan 4 anggota Dewan Pemerintah atau Menteri. Kepala negara Liechtenstein saat ini adalah Pangeran Hans Adam II. Beliau naik tahta sejak 13 November 1989, menggantikan ayahnya Pangeran Franz Joseph II. Secara ekonomi, Liechtenstein memiliki salah satu PDB per kapita tertinggi di dunia bila disesuaikan dengan kemampuan daya beli. Meskipun sumber daya alam negara ini terbatas, Liechtenstein adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang memiliki lebih banyak perusahaan terdaftar daripada warganya. Negara ini telah mengembangkan ekonomi perusahaan bebas, industri yang makmur dan sangat maju, dan membanggakan sektor jasa keuangan. Sektor industri di Liechtenstein meliputi industri elektronik, tekstil, instrumen presisi, manufaktur logam, perkakas listrik, obat-obatan, dan produk makanan. Selain itu, sektor pertanian Liechtenstein juga turut mengambil bagian pada ekonomi negara ini. Beberapa produksi pertaniannya adalah gandum, barley, jagung, kentang, produk susu, ternak, dan anggur. Untuk mengenal lebih dekat negara Liechtenstein, berikut adalah fakta menarik negara Liechtenstein. 1. Sejarah Liechtenstein. Pada zaman kuno, daerah yang saat ini menjadi Liechtenstein adalah bagian dari Provinsi Raetia, yang merupakan salah satu provinsi dari Kekaisaran Romawi. Lalu sekitar awal abad pertengahan, wilayah-wilayah tersebut kemudian dimasukkan ke dalam Kekaisaran Karoling dan dibagi menjadi beberapa kadipaten, yang kemudian dibagi-bagi lagi selama beberapa generasi. Kadipaten Vaduz dan Schellenberg yang membentuk Liechtenstein modern, berulang kali berpindah tangan antara tahun 1416 dan 1613, dan akhirnya berakhir dengan Counts of Hohenems. Di bawah kekuasaan Wangsa atau dinasti Hohenem, Vaduz dan Schellenberg mengalami salah satu babak paling menyedihkan dalam sejarah. Wilayah ini diinvasi oleh pasukan Austria dan pasukan Swedia selama perang 30 tahun pada tahun 1618 sampai 1648. Kemudian selama abad ke-17 wilayah ini dirundung wabah dan juga perburuan penyihir, di mana lebih dari 100 orang disiksa dan dieksekusi.
Karena mengalami kerugian yang sangat besar, Wangsa Hohenheim terpaksa menjual Kadipaten Vaduz dan Schellenberg ke Wangsa atau dinasti Liechtenstein pada tahun 1699 dan 1712. Kemudian pada tahun 1719, Kaisar Romawi Suci Charles VI menyatukan Vaduz dan Schellenberg, dan kemudian mengangkat wilayah tersebut ke pangkat Reichsfürstentum atau kepangeranan kekaisaran. Oleh karena itu, Liechtenstein kemudian menjadi anggota berdaulat dari Kekaisaran Romawi Suci, dan para pangeran serta penerus dari Wangsa Liechtenstein menjadi pangeran dari Kekaisaran Romawi Suci. Awal abad ke-19, setelah kemenangan Napoleon terhadap Kekaisaran Romawi, Napoleon mengatur kembali sebagian besar kekaisaran ke dalam Konfederasi Rhine. Konfederasi ini adalah konfederasi dari negara-negara klien atau negara satelit dari Kekaisaran Prancis. Restrukturisasi ini memiliki dampak yang sangat besar bagi kerajaan Liechtenstein, di mana sejarah kekaisaran, hukum, dan institusi politik dibubarkan, dan negara tidak lagi memiliki kewajiban kepada penguasa feodal di luar perbatasannya. Setelah Konfederasi Rhine dibubarkan pada 19 Oktober 1813, Kerajaan Liechtenstein bergabung ke dalam Konfederasi Jerman yang dipimpin oleh Kaisar Austria pada tahun 1815. Liechtenstein memperoleh kemerdekaan dari Konfederasi Jerman pada 24 Agustus 1866 dan merayakan tanggal 15 Agustus sebagai Hari Nasional sejak tahun 1940. Hal ini diputuskan karena berkaitan dengan hari ulang tahun Pangeran Franz Joseph II. Sampai akhir Perang Dunia I, Liechtenstein terikat erat dengan Kekaisaran Austria dan kemudian Kekaisaran Austria-Hongaria. Pangeran yang berkuasa terus mendapat banyak kekayaan mereka dari perkebunan wilayah Habsburg dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dua istana mereka di Wina. Pada saat pembubaran Kekaisaran Austro-Hungaria, dikatakan bahwa Liechtenstein sebagai wilayah kekuasaan Kerajaan Romawi Suci dan tidak lagi terikat dengan negara merdeka yang baru muncul di Austria. Selama periode Perang Dunia I, Liechtenstein tidak turut berpartisipasi dan mengklaim netralitas negaranya, begitupun selama Perang Dunia II, Liechtenstein secara resmi tetap netral. Negara ini mencari bantuan dan bimbingan dari negara tetangganya yaitu Swiss, yang juga menjadi negara netral. 2. Memiliki bangunan kastil khas. Liechtenstein memiliki banyak arsitektur berupa kastil kuno. Beberapa di antaranya seperti Kastil Vaduz, yang terletak di puncak sisi bukit tinggi di atas ibu kota Liechtenstein. Kastil ini merupakan tempat tinggal Pangeran Liechtenstein, dan dianggap sebagai rumah pribadi bagi keluarga kerajaan, dan tidak dibuka untuk umum. Kastil Liechtenstein mempunyai banyak nama lain. Nama yang pertama adalah Neuschwanstein's Little Brother, seperti nama Kastil Neuschwanstein, yakni kastil terkenal di seluruh Jerman. Nama yang kedua adalah Fairytale Castle in Baden-Württemberg, yang juga secara tidak langsung mengarah pada Kastil Neuschwanstein. Kastil Liechtenstein dibangun antara tahun 1840 dan 1842. Tetapi pondasinya mempunyai sejarah yang lebih tua. Kastil ini awalnya dibangun pada tahun 1200, tetapi kemudian hancur dua kali, sampai akhirnya tinggal puing-puing. Kastil Liechtenstein berdasar pada novel Liechtenstein. Kastil ini terinspirasi dari novel Liechtenstein pada 1826 yang merupakan karya Wilhelm Hauff. Fakta yang ketiga adalah negara kecil yang kaya raya. Liechtenstein menjadi negara kaya raya karena memiliki PDB per kapita yang tinggi, sekitar USD 180.366 pada tahun 2018, atau sekitar 2,6 miliar rupiah untuk kurs saat ini. Selain itu, ada beberapa industri yang sukses juga di wilayahnya. Di antaranya adalah sektor perbankan yang sukses, industri produk gigi palsu yang paling populer, industri elektronik, manufaktur logam, farmasi, dan lainnya.
Kurang lebih ada sekitar 30 perusahaan industri besar yang mempekerjakan sekitar 8.000 orang di Liechtenstein. Untuk hal gaji, mengutip dari paylab.com, gaji pekerja di Liechtenstein paling tinggi bisa mencapai 9.587 CF atau sekitar 148 juta rupiah per bulannya. Fakta yang keempat adalah, wilayah yang dibeli, tetapi lama tidak ditempati. Liechtenstein yang pada mulanya merupakan daerah pedesaan miskin di lembah Alpen, yang terdiri atas wilayah Schellenberg dan Vaduz, yang kemudian dibeli oleh Pangeran Johan Adam dari dinasti Liechtenstein pada tahun 1699 dan 1712. Dinasti Liechtenstein, atau Das Fürstenhaus von Liechtenstein, merupakan salah satu dinasti aristokrat yang terpandang dan dikenal memiliki kekayaan yang melimpah di Kekaisaran Habsburg, Austria. Walaupun terpandang, karena tidak memiliki wilayah kekuasaan dengan status daerah politik, dinasti ini tidak memiliki jatah satu kursi pun di parlemen Austria. Alasan pembelian kedua wilayah tersebut adalah agar dinasti Liechtenstein memiliki status penguasa suatu wilayah sebagai syarat untuk mendapatkan kursi di parlemen Austria di Wina atau Imperial Diet. Namun selama lebih dari 200 tahun, tidak satupun pangeran dari dinasti Liechtenstein yang mendatangi maupun meninggali wilayah tersebut. Kemudian baru pada tahun 1938, Pangeran Franz Joseph II mulai berdomisili di wilayah Liechtenstein, dan mulai berupaya untuk mengubah wilayah miskin tersebut menjadi sebuah negara maju seperti saat ini.